Doa saya kepada seluruh jemaat pemulihan, kita semuanya sehat, baik, bahagia, dalam kondisi yang berkelimpahan tentunya, dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kali ini tak hentinya kami memberikan eh, pesan-pesan firman Tuhan dalam program Suara Kemenangan. Ini program khusus untuk jemaat pemulihan yang ada di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, tapi tidak menutup kemungkinan bagi semua umat Tuhan, semua orang-orang yang ingin mendapatkan berkat dari tayangan video kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dan tidak kebetulan Anda mampir di channel ini. Kami ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali datang. Baik, saudaraku, eh, di zaman yang makin kompetitif dan kompleks sekarang ini, mudah sekali kita terpancing emosi kita untuk menjadi marah. Ya, kita kesal dengan keadaan sekitar, dengan keadaan kantor, keadaan bisnis, atau atasan kita dalam rumah, istri, suami, anak, dan sebagainya. Dan marah itu normal, ya, sebagai bentuk emosi kita, kita tunjukkan. Itu diakibatkan karena ada informasi dari luar, baik melalui mata, telinga, rasa kita yang masuk, sehingga kita menyimpulkan itu sesuatu yang tidak kita setujui, tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita dan pikiran kita, maka kita marah. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita dipecundangin, kita dirugikan, dan sebagainya. Tapi kali ini tentang marah itu perlu kita simak baik-baik. Karena seperti yang kita sudah pelajari, bahwa segala sesuatu yang di luar kita itu bukan kita sejati. Termasuk tubuh saya, pikiran, emosi saya itu bukan saya yang sejati. Aku yang sejati, aku adalah aku yang di dalam ini, yaitu roh Tuhan. Atau sering orang katakan hati, ya, hati. Baik, untuk menyederhanakannya seperti itu. Jadi, emosi itu adalah energy in motion, ya, sebuah daya yang menggerakkan dan sifatnya itu di luar. Karena segala sesuatu yang bersifat emosi itu akan berakhir juga, akan berlalu. Seperti awan hitam juga akan berlalu. Dia tidak akan tinggal lama menutup langit biru. Dan langit biru tidak akan berubah warnanya hanya karena tertutup sesaat oleh awan hitam. Karena lagi-lagi kesejatian langit biru adalah biru, sementara awan hitam hanyalah sesuatu yang lewat. Seperti itulah dengan emosi apapun, baik kesenangan, semangat, antusias, dan sebagainya. Itu adalah emosi yang akan lewat. Jangan kita mencoba mengholdnya atau menggenggam menahannya, biar dia lewat seapa adanya. Karena hidup ini kadang ada situasi emosi yang bisa berubah-ubah. Tapi kita perlu ketahui, hidup kita tidak dikontrol oleh sesuatu di luar kita. Tidak dikontrol oleh emosi kita, oleh pikiran kita. Tetapi kita lah yang mengendalikan pikiran dan emosi kita. Di dalam kitab Mazmur, ya, pasal 37 di sana, ayatnya yang ke-8 diberitahukan, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi marah dan panas hati itu selalu berbawaan. Kalau marah pasti panas hati. Kalau panas hati pasti marah. Dan Tuhan memberitahu di sini itu akan berujung kepada kejahatan, akan membawa kejahatan. Berapa banyak tindakan kejahatan itu dimulai dari jengkel, marah. Setelah selesai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, bahkan sampai membunuh, merusak, dan sebagainya, kita baru sadar. Tapi sudah terlanjur, semuanya sudah jadi porak-poranda. Hubungan yang baik, sahabat karib, bahkan dalam rumah tangga, bahkan dengan ipar, hubungan keluarga menjadi rusak hanya karena marah yang kita tidak kontrol. Kata-kata kita sudah terlanjur keluar, menyakiti, bahkan kata-kata itu tidak akan bisa kembali lagi, telah melukai dengan kemarahan yang meluap-luap yang kita tidak bisa kendalikan. Hubungan yang baik tadi menjadi rusak. Sungguh terlalu banyak kerugian yang diakibatkan oleh rasa marah itu sendiri. Karena itu perlu kita mewaspadai. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Marah itu boleh. Tapi menjadi marah itu adalah hal yang berbeda. Kenapa saya katakan begitu? Karena marah itu hanya sesaat. Hanya emosi yang melewat sesaat. Anda tidak boleh menjadi marah karena Anda bukan marah itu sendiri. Marah adalah hanya emosi. Kesejatian kita bukan marah itu sendiri. Sama seperti halnya saya pakai baju hari ini putih, besok bisa berubah.
Karena baju ini akan saya tanggalkan dan baju ini bukan saya. Nggak mungkin kan kita akan marah terus. Ah, sudah aneh itu kalau setiap hari kita marah terus. Satu ketika kita pasti lumpuh. Tahukah kita bahwa kemarahan itu bisa banyak memutus urat saraf dan mendatangkan penyakit-penyakit yang kita tidak harapkan seperti cancer, tumor, dan sebagainya. Sekarang kita harus bisa mulai mengendalikan tentang marah. Lagian firman Tuhan juga memberitahu berhentilah marah dan jangan panas hati. Dalam terjemahan lain, menjauhlah dari amarah dan berhentilah dengan kegeramanmu. Wow, marah, amarah. Marah bisa menjadi amarah. Sebuah murka ya, kalau bahasa Indonesia murka, geram, dan rasanya ingin membunuh, menghancurkan, dan sebagainya. Saya ulangi lagi, marah itu wajar, tapi menjadi marah itu jangan. Seringkali kita tidak bisa membedakan. Kita sering mengatakan, saya marah sekali. Anda bukan marah itu sendiri, Anda hanya merasa marah. Dan bagaimana caranya untuk bisa memanage ini marah? Anda harus berpikir dulu sebelum Anda marah. Apakah yang Anda merasa tidak cocok ini, yang Anda di mana tergoda untuk marah ini, benar-benar adalah sesuatu yang perlu Anda keluarkan dengan marah untuk tujuan membangun, untuk tujuan membentuk, bukan untuk merusak. Kalau tujuan marah Anda itu merusak, Anda sudah menjadi marah namanya. Anda sudah panas hati namanya. Karena kalau orang sudah panas hati, akal sehatnya sudah tidak jalan lagi. Pokoknya hancur ya hancur, seperti itu. Dan itu pada akhirnya kita akan menyesal. Terlalu banyak orang menyesal ketika sudah tindak kejahatan terjadi dan mereka masuk penjara. Ataupun segala sesuatu sudah rusak, baru mereka sadar. Nah, dengan demikian, kita perlu benar-benar untuk mulai memanage apakah kita perlu marah. Dan pertama harus kita tahu, apakah saya perlu marah ini? Apa perlu? Kalau misalnya itu tidak perlu Anda marah, ya Anda sudah lewatkan saja, terima saja kenyataan. Anda nggak bisa marah ketika ada orang menyalip Anda eh, di jalan raya. Dia punya hak untuk menggunakan jalan, dan Anda tidak bisa kontrol dia. Biarkan saja Anda menerima itu. Anda marah percuma, buka kaca lalu maki-maki dia nggak akan mendengar, atau kalau dia mendengar akan bisa jadi perdebatan, bisa pertengkaran, dan berujungnya nggak bagus. Atau kalau dia tidak mendengar, kita jadi kesal, kecewa, tapi Anda sudah mengeluarkan kata-kata umpatan, dan itu tidak bagus, sangat tidak sehat. Karena setiap kata yang negatif yang kita keluarkan dengan emosi yang negatif, itu merusak kita, bukan merusak luar. Bukan merusak orang luar, merusak kita sendiri. Akhirnya tadi dalam perjalanan Anda senang menjadi terganggu, karena Anda sudah menjadi marah karena mengeluarkan kata-kata negatif. Jadi yang pertama, kita harus pertimbangkan dulu, apakah saya perlu marah? Jadi kalau peristiwa Anda disenggol atau apa yang kira-kira tidak ada gunanya untuk saya marah, dia juga nggak akan bisa berubah, atau Anda mungkin mengatakan nggak ada faedahnya, ya sudah biarin aja, terima saja apa adanya. Dan kemudian yang kedua, Anda perhatikan, apakah marah Anda itu untuk mendidik, untuk membangun, atau marah yang konstruktif, atau marah yang destruktif, yang merusak. Jadi kalau kita ketahui bahwa marah kita itu pada akhirnya merusak, mendingan Anda nggak usah marah, karena akan merusak. Bukan cuma orang di luar Anda rusak, Anda sendiri akan terusak, karena hubungan interpersonal manusia di alam semesta ini terhubung-hubung satu sama yang lain. Belajarlah untuk sabar. Karena ketika Anda bertujuan untuk merusak, Anda akan rusak sendiri nanti. Itu sudah hukum, nggak bisa tidak. Seperti kita memukul air di loyang, muka sendiri akan terciprat dengan air itu sendiri. Ya sudah. Tapi kalau tujuan kita marah untuk membangun, untuk mendidik, silakan marah. Tapi ingat, jangan pernah marah menyerang pribadinya. Tapi Anda harus berfokus pada kesalahannya, pada kekhilaafannya, atau pada kekurangan keteladarannya. Jadi jangan bawa-bawa kepribadian. Oh, memang kamu, apalagi menyebut nama suku, apalagi menyebut nama keluarga, apalagi menghina postur tubuhnya, bentuk tubuhnya. Oh, dasar kepala besar apa semua, dasar mata ini dan sebagainya. Anda jangan mencela. Marah jangan mencela. Marah jangan merendahkan orang. Marah jangan menghina. Marah hanya Anda beritahu bahwa kamu kenapa terlambat. Harusnya kamu tepat waktu. Keterlambatan begini, ini contoh. Ini bisa mengganggu kinerja kita bersama sebagai tim, atau ini bisa merugikan saya. Jadi pada perbuatannya saja, tapi bukan pada pribadinya. Sama seperti kita memandikan anak bayi.
Kita mandikan anak bayi, yang kita buang kan airnya, bukan bayinya dengan airnya. Enggak. Bayinya kita ambil, air kotornya kita buang. Jadi dengan pesan-pesan seperti ini, mengingatkan kepada saya dan kita semua untuk mengontrol marah. Kuasai diri. Ingat, emosi itu di luar Anda. Dan Anda bukan marah itu sendiri. Anda hanya rasa marah. Tapi Anda tidak boleh menjadi marah. Ketika Anda menjadi marah, itu akan membuat Anda panas hati dan bisa tidak terkontrol. Akal sehat kita tidak akan bekerja. Anda sudah dikendalikan dengan sesuatu yang sangat lemah. Apa? Marah itu emosi negatif. Dalam skala Hawkins itu termasuk force, angry ya, tertekan. Tidak ada orang marah yang bahagia. Tetapi kalau Anda menggunakan marah hanya untuk membentuk, ketika selesai Anda marah, Anda nggak akan sakit hati. Anda bisa senyum lagi. Kenapa? Karena Anda tidak menjadi marah. Tapi kalau orang menjadi marah, dia akan merusak apa saja. Dan itu sulit untuk ditenangkan. Dia bisa bawa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Siapa yang rugi? Anda sendiri yang rugi. Karena Anda menyimpan energi force, energi tekanan. Anda yang rugi. Lambat laun kita bisa kena penyakit psikosomatik maksudnya. Ya, penyakit dalam tubuh yang diakibatkan oleh pikiran, oleh psikis kita. Dan Anda tidak akan kehilangan nafsu makan, tidak enak tidur, dan semuanya akan terjadi. Sayangi dirimu. Saya membaca ayat di dalam Efesus ya, ada nasihat bijak di sana. Jika kamu marah, janganlah berbuat dosa. Ya, ini ngerti. Jika marah, jangan berbuat dosa. Berarti kita benar-benar tadi dua hal, pikirkan apakah perlu saya marah? Yang kedua, apakah marah saya ini membangun atau merusak? Kalau merusak itu sudah berbuat dosa. Berdosa itu berarti keluar dari sasaran, keluar dari tujuan. Dan jangan terus marah hingga matahari terbenam. Jadi marah ada batasnya. Coba sekarang latih. Ketika Anda menerapkan prinsip-prinsip ini, waktu mau marah, Anda bertimbang dulu, apakah perlu saya marah? Kalau tidak perlu, ya sudah stop. Biarkan saja, terima saja apa adanya. Yang kedua, apakah marahku ini bisa membangun atau merusak? Anda timbang-timbang dulu. Nah, jika Anda bisa menimbang ini, Anda tidak akan menjadi marah. Anda marah, tapi tidak menjadi marah. Bedakan ini ya. Saya marah, tapi saya tidak menjadi marah. Setelah saya marah, saya bisa rangkul lagi, saya bisa senyum, saya bisa happy, saya bisa minum kopi bersama. Harusnya kita gentleman seperti itu. Jangan marah yang dibawa-bawa. Sampai dendam, sampai eh, nomor WA-nya diblok. Nggak boleh gitu. Janganlah marah seperti begitu. Sampai nggak mau ketemu, nggak mau jabat tangan, buang muka. Apalagi kalau kita dalam satu gereja, dalam satu komunitas. Harus ada batasnya. Jangan terus marah hingga matahari terbenam. Kenapa? Karena matahari terbenam, orang mau tidur. Kalau orang tidur, gelombang kita dari otak kita dari gelombang beta itu akan turun ke alfa, theta, menjadi delta. Tidur itu. Nah, di sanalah ruang bawah sadar kita terbuka tanpa critical area. Jadi kedongkolan kebencian Anda, kemarahan Anda, panas hati, geram, murka tadi, itu langsung terekam di situ. Sehingga nggak heran, begitu bangun pagi, Anda tidak akan segar, seperti capek. Bayangkan, kalau seminggu begitu, sebulan, bertahun-tahun begitu, mau jadi apa? Makanya firman Tuhan ini luar biasa ini. Ini melebihi psikolog, memang psikolog ilahi Tuhan yang menciptakan manusia. Jangan marah, jangan terus marah hingga matahari terbenam. Mari kita biasakan ini. Terlalu banyak orang-orang Kristen kalau marah, di tempat tidur pun marah, masih WA, masih baku maki dan sebagainya. Jangan merusak dirimu. Ingat, marah itu energi negatif. Force menekan Anda. Bukan orang luar yang akan rusak. Anda yang akan rusak. Kita yang akan rusak. Karena timbulnya dari sini. Saya percaya seluruh jemaat pemulihan adalah jemaat yang dewasa. Dewasa bukan karena umur. Umur yang banyak tidak jamin kita dewasa. Tapi kedewasaan itu adalah pilihan. Siapakah orang dewasa? Adalah orang yang bisa menguasai diri. Orang yang bisa menguasai emosinya. Orang yang bisa menguasai pikirannya. Apakah dengan sesaat langsung kita bisa menerapkan? Tidak. Perlu kesadaran untuk melatih setiap hari. Jangan marah. Jangan marah jika itu tidak bermanfaat. Dan bila marah, jangan menjadi marah. Marahlah untuk hal-hal yang bisa membangun. Karena kalau Anda tidak marah, maka tidak akan ada pembentukan teristimewa dalam rumah tangga, di kantor, dan sebagainya. Jadi bijaklah menggunakan semuanya itu. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan rusak hanya karena hal-hal sepele.
Ya, jangan pernah mendendam, jangan pernah dengki, jangan pernah simpan kesalahan orang. Kenapa? Anda dan saya juga pernah berbuat salah kepada orang lain. Jadi apa yang kita jengkel, dendam, sakit hati, kita juga pernah menjadi kejengkelan dan dendam sakit hatinya orang. Jadi yang fair saja, terimalah. Segala sesuatu kita percaya Tuhan akan membuat sebuah indah pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Subscribe ya, supaya nanti ada video baru Anda akan dapat lagi. Dan jika ini bermanfaat, walaupun ini sifatnya intern, Anda bisa share dan mungkin itu bisa menjadi jawaban bagi teman-teman, saudara-saudara yang lain. Berhentilah marah. Bukalah pintu seluas-luasnya untuk pengampunan. Bukalah pintu seluas-luasnya untuk sukacita. Mulai hari ini dan seterusnya. Damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati dan pikiran kita. Puji Tuhan.